Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Bapak Ibu guru hebat dan sahabat kimia, salam dan bahagia. Masih di seputar bahasan latihan soal OSA kimia yang sudah makin dekat ya, tanggal 6 April 2023. Ayo tetap tingkatkan jam terbang berlatih. Baik, kali ini Bu Eli akan membahas pada bahasan topik kimia analitik yang meliputi materi titrasi dan pH asam basa ya. Semoga bagian ini bisa mengasah lebih tajam kemampuan dalam hal mengerjakan soal-soal OSA kimia online ya yang berlangsung dengan sangat cepat ya, time limitnya itu cepat sekali ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu guru hebat, sahabat kimia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung. Terima kasih. Nah, soal pertama, ini adalah soal berbasis konsep pH asam kuat dan pH asam lemah ya. Kita baca, larutan asam lemah dengan konsentrasi 0,05 molar memiliki pH yang sama ya. Jadi sahabat kimia ini ada clue-nya ya. pH-nya sama ya. Sama dengan apa ya? Sama dengan larutan asam nitrat ya. Maka Ka yang ditanya adalah Ka asam lemah tersebut ya. Nah, sesuai dengan konsep asam kuat ya. Jadi Bu Eli menegaskan kembali, konsep pH, ingat ya, pH itu adalah menghitung apa? Konsentrasi H+, bukan konsentrasi asam. pH, potence of hydrogen, itu menghitung konsentrasi H+, ion hidrogennya, konsentrasi ion hidrogennya dalam molar. Jadi ya, kalau ada asam nitrat, ya asam nitrat di sini 0,01 molar, maka di dalam air dia akan mengion sempurna karena ini adalah asam kuat menghasilkan ion hidrogen dan ion nitrat. Nah, karena ini adalah asam kuat, maka sesuai dengan pH asam kuat, maka 0,01 molar asam nitrat yang juga 1 mol, koefisiennya 1 dan H plusnya juga koefisien 1 di sini, maka ini setara ya. Maka konsentrasi ion hidrogennya juga adalah 0,01 molar ya. Nah, seperti ini sahabat kimia ya. Kita lingkari. Nah, apa konsep pH? pH menghitung konsentrasi ion H+ dan Ibu tandai ya, konsentrasi ion hidrogen ini tidak sama dengan konsentrasi asam ya. Molaritas asam beda dengan molaritas ion hidrogen ya. Oke, ini dalam ya Bu Iri ingin menulis rapih ya. Dan semuanya konsentrasi saat satuan konsentrasi saat sudah dihitungkan ke dalam persamaan atau rumus pH dia harus dalam satuan molar ya. Molar atau M. Oke, maka konsentrasi H+ di sini 0,01 molar dan ini ternyata sama ya. Katanya sama ya pH-nya dengan apa? pH-nya dengan pH asam lemah yang ini ya. Maka kalau hitung pH, pH sama dengan min log H plus ya. Min log H plus. Berarti pH min log 0,01 ya. Ke sini. pH sama dengan min log 0,01 sama dengan pH min log berbasis 10 ya. Ini adalah 2 ya. Sahabat kimia, jadi pH dari asam kuat yang konsentrasinya 0,01 molar asam nitrat ya adalah 2 ya. Nah, pH 2 ini ya, ini sama dengan ini pH-nya sama dengan pH dari Ha ya. pH Ha yaitu apa? Ini pada soal itu adalah asam lemah ya. Asam lemah. Baik, sampai sini dipaham ya sahabat kimia. Mari kita lanjutkan ya. Jadi kalau asam lemah
pH-nya asam lemah itu bolehlah kita kasih simbol Ha, pH-nya sama dengan 2 ya. Kalau ini kita latihan membalik-balikan ya. Maka berapa konsentrasi H plusnya ya? Maka konsentrasi H plusnya adalah ya tadi ya 10 pangkat min 2 molar. Nah, konsep dari persamaan asam lemah untuk mencari konsentrasi ion hidrogen itu selama asam lemah monoprotik ya, bukan diprotik, itu adalah Ka kali Ma sendiri ya. A plusnya sudah ketemu 10 min 2, akar Ka-nya kita akan cari karena itu adalah pertanyaan, sementara asam lemah adalah konsentrasinya ya. Asam lemah adalah konsentrasinya 0,05. Supaya mudah ini kita buat ini kalau tanpa kalkulator ya sahabat kimia, 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, kemudian berarti kita ke sini ya sahabat kimia ya. Ini biar hilang akarnya, maka kita kuadratkan ya. 10 min 4 sama dengan Ka. 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Maka Ka sama dengan 10 pangkat min 4 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 1/5 kali 10 pangkat min 2. Min 4 naik ya, min atau plus 2 sama dengan 10 min 2. Nah, ini supaya jangan ada seperlimanya ya, ini ada trik nih, kita hitung ya, latihan hitung tanpa kalkulator karena misalnya tidak bisa pakai kalkulator kalau di ujian sekolah ya, misalnya seperti itu. Nah, ini sama dengan ya, nih seperti pas 100 bagi 5, 20 kali 20 kali 20 kali 10 pangkat min 4 ya. Maka nilai Ka-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 ya. Inilah jawabannya ya sahabat kimia ya. Ka-nya 2 kali 10 min 3 ya. Konsepnya apa? Konsepnya harus bisa membedakan mana konsentrasi asam lemahnya ya. Konsentrasi asam lemahnya itu adalah yang 0,05 ya. Mana konsentrasi ion hidrogennya? Ion hidrogen itu adalah konsentrasi ion hidrogen ini untuk mencari atau memasukkannya ke dalam persamaan pH-nya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, gimana sobat kimia? Jawabannya adalah E ya. Oke. Next ya. Kalau mau diulang nanti silahkan diklik lagi ya seperti ini. Ini adalah persamaan ion hidrogen untuk menghitung asam lemahnya. Konsentrasi ion hidrogennya 10 min 2 karena dia sama dengan konsentrasi ion hidrogen asam kuat yaitu asam nitratnya. Sementara Ka-nya adalah Ka-nya itu dicari dan Ma molaritas asamnya itu adalah 0,05. Ya ingat, bedakan mana molaritas asam, mana konsentrasi ion hidrogennya ya. Seperti itu sahabat kimia. Next, kita menuju ke soal kedua ya. Nah, kita baca dulu ya. Untuk menghasilkan larutan buffer dengan pH 4, massa NaF yang harus ditambahkan ke dalam 2 liter larutan HF 0,1 molar adalah berapa ya. Nah, di sini adalah berapa gram ya. Di sini maksudnya adalah berapa titik-titik gram. Jadi ini dalam satuan gram. Nah, sahabat kimia ya. Nah, pH di sini konsepnya pH larutan buffer asam ya. Jadi buffer asam itu bagaimana ya? Jadi konsep buffer asam ya. Buffer dulu ya. Buffer itu dibagi dua dong, yaitu buffer asam dan buffer basa ya. Buffer asam sendiri punya dua komponen zatnya, yaitu apa? Asam lemah ya. Kemudian bersama dengan basa konjugasinya ya. Ini adalah konsep teori asam basa peroksida Lori. Sementara buffer basa ya itu mengandung basa lemah ya, kemudian basa lemah dan asam, dia dibalik ya, asam konjugasinya.
Nah, sahabat kimia sering mendengar kata garam. Apa itu garam ya? Kalau asam konjugasi ya ini berupa ion ya, anion ya. Kalau dia anion atau kation, kalau dia bergabung dengan ion logam, dia akan membentuk garamnya ya, garam dari basa lemah ini ya. Demikian juga basa konjugasi nih. Kalau dia bergabung ion ini bergabung dengan logam ya, maka dia akan menghasilkan apa? Garam. Garam apa? Ya garam dari asam lemahnya ya. Jadi sekali lagi sahabat kimia ingat ya, konsep dari buffer itu adalah campuran dari asam atau basa lemah. Lemah, selalu lemah. Karena kenapa? Karena lemah itu asam basa lemah adalah elektrolit lemah yang mengalami disosiasi dalam air sebagian parsial ya. Nah, lalu sehingga bisa menarik ion logam ya, seperti itu sahabat kimia. Nah, di sini soal ini adalah larutan buffer dengan pH 4. pH 4 ya. Kalau di sini adalah pH kurang dari 7, mestinya kita simpulkan ini adalah asam ya, atau tepatnya buffer asam. Dari mana kita tahu buffer asam? Karena di sini ada menyebut kata buffer. Yang kedua adalah menyatakan di sini ada larutan asam lemahnya ya, asam lemahnya ya. Maka yang harus terus ada garamnya. Ya ini, NaF itu garam dari asam lemah ya. Jadi kalau buffer asam di sini itu adalah HF-nya ya, direaksikan dengan HF itu nanti akan menghasilkan H plus dan F min ya. Nah, F min inilah sebagai basa lemah kalau bereaksi dengan ion logam, logam golongan 1, maka akan menghasilkan NaF ya. Jadi NaF itu adalah garam dari asam lemah ya. Asam lemahnya adalah asam fluorida ya. Oh ya, satu lagi, dari mana sih kita tahu itu adalah asam lemah ya, yaitu dari Ka atau pKa ya. Nah, ini ada ditulis Ka-nya adalah di sini ditulis pKa-nya maksudnya adalah 3,1 ya, pKa-nya 3,1. Sementara molar Na, maksudnya mass molar AR Na, mass molar atom ya, itu adalah 23 gram, ini tulis lagi AR ya, massa molar atom, mass molar atom Na sekian. Baik, kita mulai karena sudah jelas-jelas disebut pH buffer asam ya, maka adik sahabat kimia pasti sudah ingat sekali. Ini adalah persamaan pH dari buffer asam Ka kali Ma per Mg. Nah, sahabat kimia di sini ada pKa ya. Jadi catat dulu ya. Kalau ada pKa, pKa itu maksudnya min log apa? Ka. PKB min log Kb. pH min log H+. POH min log OH min ya. Jadi konsentrasi H plusnya adalah Ka Ma per Mg. Nah, sahabat kimia, sekarang Bu Eli tulis di balik sini. Kalau H plus ulang lagi ya, H plus sama dengan Ka Ma per Mg ya. Maka di sini pH itu adalah min log konsentrasi H plus ya. Maka di sini dimasukkan sebentar ya, pKa. Oh ya, pH-nya sudah tahu 4 ya. Nah, sahabat kimia kalau misalnya kita substitusi yang ini min log H plusnya min log Ka kali Ma per Mg ya. Jadi ini kalau kita kurungi langsung aja min log Ka itu adalah PKa ya. Kemudian ini kali ya. Ini kalau diuraikan ya ditambah log Ma per Mg. Ini maksudnya seperti ini ya. Kita belajar penguraiannya ya. Jadi min buka kurung log Ka ditambah log Ma per Mg ya. Nah, ini kan sama dengannya ya. Jadi min buka kurung lagi log Ka ditambah log
MA kurung lagi ya, min log MG ya, seperti itu ya. Nah, sehingga kalau min log KA itu bisa kita tulis sebagai apa? PKA supaya tidak main log langsung masukkan angka ya. Maka yang ini log MA per MG, ini kalau tandanya dibalik, maka ini boleh kita tulis ditambah log MG. Dibalik ya, MG per MA. Ya, G itu garam, A itu adalah asam. Ya. Nah, sekarang kita masukkan pH-nya itu 4 ya. 4 sama dengan 3,1 ditambah log Mg per Mg ya. Mg per Ma ya, sahabat kimia ya. Nah, kemudian sekarang ke sini berarti log Mg per Ma sama dengan 4 dikurangi 3,1. Itu kan 0,9 ya. Sehingga log M garam per Ma 0,9 ya. Terus wah, ini kurang ya lembarannya nih sahabat kimia. Nah, kemudian silahkan diuraikan lognya di apa? Dihilangkan ya sahabat kimia lognya. Tuh, Bu Eli butuh lembaran lagi nih. Oke, kita ke belakang nih ya sahabat kimia ya. Nah, sehingga Bu Eli tulis lagi ya. Ini nomor 2. Nomor 2 ya, lanjutan. Jadi Mg per Ma-nya sama dengan 10 pangkat 0,9. Nah, ini kalau diklik di kalkulator itu 7,94 ya. Nah, molar itu apa ya? Oke, kalau bingung ini kita tulis lagi ya. Log Mg per Ma, Mg per Ma itu sama dengan 0,9 ya. Jadi Mg per Ma-nya 10 pangkat 0,9 ya. Seperti itu. Nah, ini kalau ingat di sini ada lagi molar itu jumlah mol zat ya. Mol zat dibagi liter solution ya. Mol solut dibagi liter solution ya. Sehingga di sini kita masukkan X mol per volume totalnya 2 liter ya. Dibagi molar asam tadi 0,2 mol dibagi 2 liter ya. Dan ini dari molar asamnya ya. Sama dengan 7,94 ya. Maka sahabat kimia bisa cari ya. Di sini X ini. Nah, ingat ya. Nah, di sini Bu Eli tulis deh 2 liter adalah volume larutan. Semuanya total ya, total volume larutan total ya. Maka X-nya X ini X itu sama dengan 1,588 mol ya, satunya mol ya. Dikali NaF ya, Na itu 23, F itu 19 gram per mol ya. Nah, hasilnya adalah 66,696 gram ya. Seperti ini jawabannya sahabat kimia ya. Jadi si AN23 apa? Itu mass molar atom Na, sementara 19 mass molar atom dari fluor ya. Demikian sahabat kimia, Bu Eli memberikan jalan ide bagaimana menghitung pH tanpa kalkulator ya, yaitu harus bisa menguraikan dari persamaan pH logaritmanya ini ya. Siap ya sahabat kimia, next kita lanjut ke soal ketiga ya, ini ada di depan. Nah, tadi jawabannya kita centang di sini ya, 6,6 ya. Jadi ada di 66 maksudnya, bukan yang ini, sorry. Ya, ini 66 ini ya. Jadi di E. Oke.
Next di soal ketiga ini konsepnya adalah titrasi asam basa. Jadi kalau bicara tentang titrasi itu harus paham apa yang namanya titik ekivalen ya. Jadi konsepnya apa? Boleh sudah tulis di note ini ya. Titik ekivalen ya pada titrasi ya, titik ekivalen pada titrasi ya. Titik ekivalen itu saat jumlah mol atau milimol ya, atau pakai satuan yang lebih kecil milimol dari titrat itu sama dengan titrannya, pengukurnya ya, titrannya. Jadi harus tahu mana titrat, mana titran. Titran itu pengukurnya, konsentrasinya sudah diketahui, titrat ini adalah zat yang diukur, kadarnya ya. Nah, ini adalah konsep dari titrasi, tepatnya adalah titrasi asam basa ya. Nah, kita lihat dulu jenis TE-nya itu pH yang mana. TE itu dicapai pada kondisi nanti jenis pH yang mana. Apakah buffer, apakah pH asam basa, garam asam netral, apakah garam asam lemah, garam asam atau basa ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Suatu basa lemah dengan konsentrasi 0,12 molar pKb-nya sekian dititrasi dengan larutan asam klorida 0,3 m ya. Titik ekuivalen tercapai ya, tercapai setelah penambahan 20 mili larutan titran ya. Jadi di sini harus kita tentukan dulu HCl adalah titran ya, titran. Karena dititrasi dengan ya. Sementara basa lemah, misalnya sahabat kimia mau basa lemahnya dengan simbol apa ya? BOH, oke. BOH ya, itu adalah titrat. Titratnya 0,12 molar ya. Kemudian ACl-nya, titrannya itu adalah 0,3 molar ya. Nah, titrannya itu sebanyak berapa? Sebanyak 20 mili. Nanti yang ditambahkan ke, maksudnya titrannya 20 mili ya. Ini 20 mili. Titran HCl ya, bukan basa lemah. Nah, sahabat kimia, kemudian kita catat apa lagi? Data apa lagi ya? Karena ini adalah basa lemah, maka punya KB ya. Nah, ini lagi-lagi pakai PKB. Jadi kalau mau cari KB, PKB itu 4,2. Kalau sahabat kimia mau cari PKB, berarti ya sama PKB, sama dengan ya min log KB. Jadi kalau ini 4,2 sama dengan min log KB, seandainya mau cari KB ya, KB-nya ya 10 pangkat min 4,2 ya, 10 pangkat min 4,2. Nah, tapi kalau menggunakan PKB saja tanpa dilogkan juga tidak masalah ya. Nah, sahabat kimia, karena ini adalah kita melihat jenis titran dan titratnya ya, karena ini basa lemah dengan asam kuat, maka di sini kita catat bahwa pada titik ekivalen ya, pada titik ekivalen itu jenis pH-nya itu adalah garam. Garam yang terhidrolisis parsial ya. Terhidrolisis parsial namanya ya garam apa? Asam. Kenapa garam asam? Karena ada asam kuat HCl ditambah dengan BOH ya. Jadi sahabat kimia bisa lihat ini adalah asam kuat. Ini apa? Basa lemah. Oleh karena itu, garamnya adalah garam asam. Nah, jadi kenapa dengan garam asam? Maka kita harus mengingat persamaan pH garam asam. Konsentrasi H+ sama dengan ya akar KW per
Kb karena basa lemah ya, dikali tarik konsentrasi garamnya. Nah, ini yang Ibu maksudnya. Nah, sahabat kimia sebelum masuk ke sini ya, maka kita oh ya, ini kan persamaan yang sahabat kimia perlu mempreteli ya, PKB-nya jadi KB-nya ya. Nah, kalau misalnya tidak usah mempreteli, maka sahabat kimia bisa masukkan saja ini langsung dalam bentuk pH ya, nanti diuraikan bisa ya, uraikan. Setengah kali 14 min PKB min log konsentrasi garam ya. Nah, seperti itu sahabat kimia ya. Konsentrasi garam dalam satuan apa? Ingat, jika menghitung sebuah persamaan yang sudah menjadi persamaan pH, maka konsentrasinya harus dalam satuan molar ya. Jadi sahabat kimia pakai ini saja ya. Nah, maka kita cepat nih masukinya. Jadi 14 min PKB-nya itu langsung tadi ya 4,2. Tidak usah pakai 10 pangkat min 4,2, nanti ngeklik di kalkulatornya jadi lama ya. Min logaritma. Nah, konsentrasi garamnya itu berapa ya? Ini konsentrasi garam di sini itu dicari dari membuat persamaan. Ini lihat, nah dari persamaan reaksi setara asam basanya. Setara asam ditambah basanya ya, sahabat kimia. Nah, kita buat di sini. BOH basa lemah ditambah HCl. Jadi garamnya BCl ditambah H2O ya. Nah, BOH-nya adalah 6 milimol. HCl-nya 0,3 molar. Sebanyak 20 mili. Ini dibuat milimol saja, nggak usah ke mol ya. Nanti kebanyakan koma ya. 0,3 kali 2, ini jadi ketemu 6 milimol. Nah, sahabat kimia selalu biasakan ya untuk menyetarakan persamaan reaksi ya. Nah, ini supaya apa? Supaya tahu kalau HCl sebanyak 1 mol dan dia ternyata 6 milimol, maka BOH yang 1 mol juga 1 per 1 kali 6. Jadi BOH-nya di sini juga 6 milimol. Ya, maksud Ibu adalah ini tadi Ibu tulis dulu, ini maksudnya berasal dari 6 milimol HCl. Jadi kalau HCl itu apa? Titran ya. BOH itu adalah titrat. Kalau titratnya 6 milimol, maka BOH-nya, titratnya juga 6 milimol ya. Lalu bagaimana dengan ini BCl ya? BCl-nya itu adalah karena kita mau menghitung konsentrasi garam, maka ini juga 6 milimol ya. Nah, milimol ada catatan lagi nih. Milimol atau mol itu tidak sama dengan molar. Ini konsep penting. Jadi jangan asal masuk ke dalam persamaan pH-nya ya. Yang masuk ke dalam persamaan pH bukan mol atau milimol tetapi molar. Oleh karena itu 6 milimol ini harus ya. Kita tulis lagi. 6 milimol itu harus dijadikan molar dengan cara dibagi volume total ya, 20 mili ditambah 50 mili ya. Kan 70 mili itu 6/70 molar ya. Nah, inilah konsentrasi dari apa? Garamnya ya, sahabat kimia. Konsentrasi dari garam. Nah, sekarang ada yang tanya, dari mana ya angka 50 ini? Angka 50 ini dari mana? Ya. Nah, sahabat kimia di sini ya. BOH itu kan konsentrasinya 0,12 molar. Dari soal ya, semua mengacu ke soal ya. Ini sebanyak 6 milimol. Itu ternyata kita hitung berapa mili ya. Maka X ini adalah 50 mili ya. Jadi 50 mili ini ya. 50 mili ini adalah ini. Ini itu adalah ini ya. Sehingga sehingga volume totalnya bisa kita hitung 20 mili tambah 50 mili
jadi 70 mili. Nah, 6/70 molar ini kita masukkan sahabat kimia ya ke sini ya, log 6/70. Nah, kalau angkanya adalah angka yang seperti ini, sahabat kimia bisa hitung by kalkulator ya, bisa sih ya menggunakan kalkulator kalau OSK, OSP, OSN ya. Mungkin kalau yang tidak bisa pakai kalkulator adalah ujian sekolah, tergantung kebijakan sekolah atau guru mapel masing-masing ya. Sehingga di sini pH-nya silakan dicari ya sahabat kimia, itu koma-koma ya, 5,43 ya. Demikian konsepnya sahabat kimia, jika belum jelas diklik ulang, dicatat ya dengan sabar ya. Nah, kita tandai ya, yang mana tadi 5,4. Ini adanya 5,4. Nah, ini ya, 5,4. Next, kita menuju ke sekarang rada beda nih sahabat kimia ya. Di sini adalah konsep dari yang namanya reaksi redoks ya. Jadi kalau tadi kita bahas titrasi asam basa, nah sekarang ada titrasi berbasis pada reaksi redoks. Namanya titrasi potensiometri. Ini Bu Eli sudah tulis di notes ya. Potensiometri ya. Wah, belum pernah dengar nih ya. Ya, memang ini bukan materi di silabus K13 atau kurikulum merdeka ya. Ini ibaratnya adalah ya silabus OSN karena ini adalah kompetisi Olimpiade Kimia mengacu kepada silabus Olimpiade Kimia ya. Titrasi potensiometri ini sesuai dengan namanya ya. Ini adalah menentukan jumlah ion ya. Jadi konsepnya adalah menentukan jumlah ion yang ada dalam suatu larutan ya. Ya, jumlah ionnya tahunya dari mana? Ya tahu dari persamaan reaksi redoks. Jadi ini sahabat kimia yang peserta kelas 10, kelas 11 itu harus sudah paham dan sudah harus belajar materi reaksi redoks, penyetraan persamaan redoks, elektrokimia ya yang ada di materi kelas 12 ya, selangkah lebih maju ya. Jadi ini persamaan reaksi redoks. Redoks itu apa? Reduksi oksidasi. Redoks adalah reduksi oksidasi ya. Nah, tekniknya mengamati besaran potensial larutan ya. Apa namanya? GGL, gaya gerak listrik atau potensial sel ya. Nol sel ya. Setiap penambahan volume titran. Nah, sahabat kimia nanti bentuknya seperti ini nih. Jadi kalau misalnya di dalam titrasi ini gambaran aja ya, boleh kasih gambaran. Sumbu absisnya, sumbu X-nya itu nanti adalah mililiter titran. Sementara sumbu ordinat atau Y-nya itu adalah gaya gerak listrik atau potensial sel ya dalam satuan volt. Nah, bayangkan ini kita bedakan kalau di titrasi asam basa ini mililiter titran juga, sumbu X-nya adalah apa? pH. Nah, ini potensiometri, ini sumbu Y-nya adalah apa tegangan listriknya ya, tegangan listriknya. Baik ya, sahabat kimia, sekarang kita mulai. Nah, mulainya itu adalah kita harus dari reaksi redoksnya ya. Jadi boleh tulis di sini ya. Konsepnya setelah memahami apa itu potensiometri titrasi, kemudian kita pahami konsep. Konsep adalah reaksi redoks ya. Yuk, yang belum belajar tentang ini kita belajar di sini ya. Redoks itu singkatan dari reduksi dan oksidasi. Nah, konsep reduksi itu bisa macam-macam ya, tapi Bu Eli fokus pada konsep reduksi yang kita ikutkan pada pembuatan persamaan reaksi redoks. Reduksi itu konsepnya adalah menangkap elektron dan turun BO. Apa BO? Bilangan oksidasi. Sementara oksidasi dibalik ya, melepas elektron
dan naik BO. Ya, Bu Eli pakai konsep yang memang dipakai pada persamaan reaksi redoks. Ya, ingat ya, reduksi menangkap elektron dan turun bilangan oksidasi, sementara oksidasi melepas elektron dan naik bilangan oksidasinya. Ya. Nah, sekarang di sini sebanyak 25 mili larutan Fe2+ dititrasi menggunakan larutan Ce4+. Kita tulis. Reaksinya adalah Fe2+ sebagai titrat karena dititrasi. Titrasi dengan Ce4+, ini sebagai titran ya. Reaksi redoksnya bagaimana ya? Seperti itu sahabat kimia ya. Ini Fe2+-nya 0,05 molar 25 mili. 0,25 mili 0,05 molar ya. Seperti itu ya. Jadi ini kalau ketemu seperti ini kita nggak apa-apa, langsung kita kalikan supaya dapat milimolnya. Nah, sahabat kimia, ini hasilnya apa? Ini cari dulu ya, ini cari dulu ya. Nah, sekarang carinya gimana? Menurut persamaan reaksi redoks, boleh di sini aja ya. Oke. Kalau Ce dulu, Ce4+. Nah, kita lihat di sini. Oh ya, di sini sahabat kimia ada clue ini ya. Di sini diketahui potensial reduksi standar. Dari mana? Karena Ce4 ke Ce3 ini turun, nilainya sekian. Kemudian Fe3 ke Fe2 ini turun ya, turun BO. Bilangan oksidasi ini yang 3, yang 2 gitu ya. Ini bilangan oksidasi yang +4 +3. Jadi 4/3 itu maksudnya 4 ke 3. Dia udah kasih clue ke kita. Makanya ini adalah potensial reduksi ya. Ini semuanya potensial reduksi ya. 3 ke 2, 4 ke 2. Nah, jadi 4 ke 3. Maka di sini langsung aja Ce4+ tanda panah ke Ce+3. Nah, ini kan turun biloks nih ya sahabat kimia ya. Maka di sini adalah plus 1 elektron, 1 mol elektron ya. Seperti itu. Berarti ini reaksi reduksinya. Oke, sekarang lihat sini Fe3 turun kedua. Nah, sahabat kimia, lalu kita perlu ya membandingkan besarnya ini. Karena 1,47 itu pada Ce4 ketiga itu lebih besar angkanya daripada 0,767. 147 kan memang lebih besar ya, sahabat kimia, dari 0,767, maka ini jadi reduksi. Jadi potensial reduksi yang lebih besar ya, ini boleh tulis lagi ya. E0 red yang lebih besar itulah yang mengalami reaksi reduksi. Ya, jadi benar ya, Ce4 ke 3 itu yang reduksi. Tapi pada Fe3 kedua itu harus oksidasi. Kalau oksidasi kan BO-nya naik ya. Maka ini harus kita balik, yaitu 2 ke 3. Kita tulis di sini Fe2 ya. Ini bedain aja warnanya ke Fe3, Fe+3. Nah, ini naik 1 mol elektron. Biloksnya naik 1. Jadi kita tulis ini 1, ini 1 deh. Nah ya, ini namanya reaksi oksidasi. Nah, sahabat kimia, kemudian kita menulis nilai potensial reduksinya ya. Di sini ini reduksi. Yang 4 ke 3 itu tidak usah kita ubah karena di sini tetap 4 ke 3 1,47. Ini 1,47 ya, volt. Ini potensial N0, potensial selnya ya. Sementara kalau ini kan dibalik ya sahabat kimia. Kalau ini dibalik berarti kita harus kasih tanda negatif. 3 ke 2 0,767. Maka 2 ke 3 min. 2 ke 3 adalah min. Kalau ini plus, ini min 0,767. 0,76767 volt. Nah, lalu kita kita jumlahkan ya. Jadi ini eliminasi, jumlahnya adalah Ce+4 ditambah Fe+2 menghasilkan Ce+3 ya.
dan Fe ini kalau mau tahu ya, Fe plus 3 ya. Nah, maka potensial selnya bagaimana? Karena ini dijumlah, maka E0 namanya potensial sel E0 selnya itu adalah jumlah dari 1 plus 1,47 volt ditambah min 0,67. Jumlahkan ya, ini sahabat kimia ya. Setelah dijumlahkan atau ke sini deh. Itu nanti 1,47 ditambah min 0,767 volt ya. Jadi hasilnya plus, ini reaksi spontan. Kalau E0 selnya plus 0,703 volt, ini adalah reaksi yang bisa berlangsung atau reaksi spontan. Nah, jadi untuk menghitungnya memang dari sana sini ya, kita hitung dulu ya milimol Fe2 plusnya, kemudian ini reaksi redoksnya. Nah, ini sebenarnya untuk apa sahabat kimia ya? Untuk menghitung ke jumlah ininya. Ya. Potensial sistem, untuk menghitung berapa potensial sistem dalam satuan volt. Ya. Nah, karena titratnya 1,25 ya. Wah, boleh ke sini deh. Karena titrat, ingat ya. Titratnya adalah 1,25 milimol, maka titrannya juga harus sama ya, 1,25 milimol. Itu konsep titrasi. Harus apa? Sama. Ya, supaya tidak lupa kita tahu titratnya itu adalah Fe plus 2. Titrannya Ce plus 4 ya. Ce plus 4. Nah, sahabat kimia, lalu pada Te, pada titik ekuivalen, potensial sistem kita, potensial sistem yang ditanya ya, potensial sistem yang dicari itu adalah 1,47 volt ya, ingat ini sebagai apa tadi? Jumlah ya dari potensial sel reduksi ditambah oksidasi ya. 1,47 volt. Oh, bukan. Maksudnya ini punyanya sebentar Ibu Eli ralat. Ini punyanya seri Ce plus 4 yang jadi Ce plus 3 ya. Nah, ini dikalikan dengan 1 mol karena 1 mol elektron ya. Kemudian ditambah 0,767 volt, ini punyanya siapa? Ini punyanya si Fe plus 2 yang jadi Fe oksidasi ya plus 3 dikali 1 mol elektron. Karena 1 mol elektron yang terlibat di dalam reaksi kimianya ya, reaksi redoksnya. Lalu ini dibagi jumlah mol ya. 1 ditambah 1 mol elektron ya. Maka di sini hasilnya adalah itu 1,1185 volt ya. 1,1185 volt. Tulis yang rapi ya. 1,1185 volt. Bu Eli tegaskan lagi ya. Ini dapat dari mana? Dari 1,47 volt punyanya Ce plus 4 jadi plus 3 sebanyak 1 mol elektron. Kemudian Fe2 plus menghasilkan Fe3 plus itu adalah 0,767 volt dikali 1 mol elektron ya. Ini dari reaksi redoksnya dibagi dengan jumlah mol elektron yang terlibat ya. Itu adalah 2 mol. 1 ditambah 1 sama dengan 2 mol elektron ya. Demikian sahabat kimia ya. Lalu kalau ditanya tadi untuk apa yang ini? Yang ini adalah informasi tambahan
bahwa yang namanya persamaan reaksi kimia yang terlibat di dalam reaksi titrasi, maka mol titran sama dengan titrat. Jadi ini ada tambahan informasinya ya sahabat kimia ya. Sebetulnya jawabannya ya pendek saja ya. Ini seperti ini saja ya. Cuma kan untuk menjawab ini kita perlu tahu dari mana asalnya, apa itu mol elektron ya, kenapa Ce4 ke Ce3 ya. Kemudian ini kenapa Fe3 ke Fe2 ya. Nah, ini sebenarnya 3 aja ya, 3 ke 2 ya sahabat kimia ya, 3 ke 2. Tapi kalau kita masukkan ke dalam sini, itu semuanya dalam satuan yang positif ya. Oke sahabat kimia, kita lanjut ini tadi. Nah ini ya, ini Bu Eli ajarkan kalau misalnya ditanya berapa potensial selnya ya, berapa potensial sel dari reaksi redoks ini seperti ini caranya ya. Kalau ditanya hanya ini ya. Jadi Ce4 plus Ce4 ke plus 3 itu reaksi reduksi yang nilai enol rate-nya jauh lebih besar itu pasti reduksi. Sementara Fe2 ke Fe3 itu adalah oksidasi. Ya, kalau oksidasi tanda plusnya itu harus dikurang, di minus ya. Maksudnya yang tadinya plus maka ini menjadi min ya, plus menjadi min karena dibalik ya. Jadi kalau di jumlah potensial itu adalah jumlah dari potensial sel potensial reduksi ditambah potensial oksidasi. Jadi jumlahnya sekian ya. 0,703. Jadi ini tidak masuk ya ke dalam tidak masuk. Kenapa Bu ini dihitung padahal nggak masuk ke dalam jawaban? Ini kan langkah untuk memahami sampai ke penjumlahan potensial sistem seperti yang ditanya di sini ya. Seperti itu. Jadi bisa menganalisis ini Fe3 kedua maksudnya apa, 4 ketiga apa, kenapa apakah semuanya dijumlah dan lain sebagainya ya. Demikian ya sahabat kimia. Baik, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Nah, ini adalah konsepnya pH asam basa yang digabungkan diintegrasi dengan kelarutan garam ya. Jadi kalau kita lihat di sini SRF2, rasio kelarutan SRF2 itu adalah garam. Tapi ada catatan, garam apa? Garam yang sukar larut. Yang sukar larut dalam air. Makanya dia punya KSP. Konstanta solubility product ya. Hasil kali kelarutan, konstanta hasil kali kelarutan. Lihat nih, 10 pangkat min 9 itu angkanya sangat kecil. Artinya garam ini memang sukar larut dalam air ya. Kemudian garam yang larut di dalam air ini kita tambahkan asam nitrat 0,1 molar ya, 0,1 molar. Nah, lalu setelah ditambahkan asam nitrat 0,1 molar tadi ya, maka hitung rasio kelarutan garam dalam air dibandingkan terhadap dalam asam nitrat, maksudnya terhadap saat ditambahkan asam nitrat. Jadi ini konsepnya kita hitung kelarutan garam dalam air, garamnya SRF2 ya, Vs dalam asam nitrat. Artinya saat ada penambahan asam nitrat dengan sebanyak 0,1 molar. Nah, sahabat kimia, Bu Eli perlu memberikan informasi di sini bahwa kelarutan ya itu tidak sama dengan KSP ya. KSP itu namanya juga K, itu berupa konstanta.
Kalau kelarutan itu bisa dinyatakan dalam molar bisa, sebenarnya molar bisa, lalu gram juga bisa ya, gram per liter juga bisa atau lain. Jadi ini fleksibel ya. Seperti itu ya sahabat kimia. Nah, baik kita mulai dari langsung aja ke hitungan ya. Sekarang di SRF2 tulis ya, SRF2 dalam air. Dalam air dulu ya. SRF2 dalam air itu akan ini solid ya. Ini akan mengion. Air itu liquid ya, menghasilkan ion-ionnya. Itu tetap bisa walaupun sulit tetapi tetap bisa ya. Nah, ini kalau sudah ion itu kasih wujud aqua ya. Ini misalnya kita buat X. Ini X. X apa, Bu? 2X molar. X ini angka 2 ya. Ini X molar. Nah, maka kalau suruh menghitung KSP-nya, KSP adalah X dikali 2X. Ya, dibagiin karena ini solid, maka ini dibagi 1. Jadi ini nggak usah ya, ini dibagi 1 karena apa? Solid. Solid itu apa sih? Padat ya. Solid sama dengan padat. Ya, jadi ini kuadrat ya, ini karena jangan lupa ya, ini koefisien ini nanti jadi ini. Maka di sini ketemunya kan jadi 4x pangkat 3 ya. Lalu masukkan KSP-nya. 2,5 kali 10 pangkat 9 sama dengan 4x pangkat 3. Nah, ini perlu effort ya. Hard effort nih menghitung seperti ini yang pangkat-pangkat 3 dengan waktu yang sangat sempit ya. Maka ketemunya X sama dengan 8,55 kali 10 pangkat min 4 molar. Ingat, yang satuannya molar, molar atau gram per liter atau bla 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 ya, itu adalah apa? Kelarutan. Kelarutan siapa? Kelarutan SRF2 ditulis ulang di air. Ya, sesuai judulnya. Ingat ya, 8,55 kali 10 pangkat min 4 molar adalah kelarutan SRF2 di air. Cara ngitungnya seperti ini ya. Jadi, kenapa X, Bu? X kali X, maksudnya X kali 2X dikuadratkan. Kenapa X kali 2X dikuadratkan? Ya, karena lagi nih seperti ini. Menghitung KSP itu adalah konsentrasi SR2 plus hasil kali dari konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan dengan koefisiennya F min kuadrat. Nah, seperti ini sahabat kimia ya. Ini dalam nama ionnya. Kalau kita kasih variabel X ya, X-nya ya ini. X yang ini dan 2X-nya yang ini. Ya, oke ya, clear ya. Nah, next sekarang yang berikutnya kita hitung SRF2 dalam HNO3 setelah ditetesi HNO3 0, berapa molarnya? 0,1 molar. 0 ini asam kuat ya, 0,1 molar. Nah, jadi di sini kita biar yakin dan sesuai konsep asam nitrat itu bisa mengion sempurna menghasilkan H+ dan NO3-. Jadi kalau ini 0,1 molar, maka ion hidrogennya juga 0,1 molar ya. 0,1 molar ya. Seperti itu ya sahabat kimia. Ini konsep apa? Ibu Ali tulis ya, asam kuat. Jadi kalau konsentrasi asam kuatnya itu akan sama dengan konsep asam kuat ya. Konsentrasi asamnya sama dengan konsentrasi ion hidrogennya ya. Nah, sahabat kimia, ini asam kuatnya sudah kita tulis lagi nih. Sekarang yang HF-nya. Nah, masalahnya HF adalah asam lemah. Ini H+ ditambah F- ya. Terus kita tandai sini, kita coret-coret. Namanya juga belajar ya, harus banyak coretannya lah sahabat kimia. Ini asam apa? Lemah ya. Nah, HF ini punya pKa 3,18 ya. Jadi pKa-nya tadi 3,18. Kalau mau maksa pakai nyari log dengan Ka-nya, mau cari Ka-nya dengan menggunakan anti-lognya, maka Ka-nya ya 10 pangkat min 3,18 ya, ini Ka-nya ya. Nah, sahabat kimia,
Ka ini kita tulis, jadi kalau asam lemah itu punya tetapan kesetimbangan asam di sini ya. Jadi kita tulis Ka sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi F- dibagi konsentrasi H+ ya. Ka-nya 10 pangkat min 3,18 sama dengan H plusnya 10 pangkat min 1 dikali. Nah, ini dikali berapa F minnya sahabat kimia? Nah, di sini F min ini boleh tandai ya. F min ini nyarinya itu dari ini berasal dari SRF2 yang di air tadi, SRF2, SR plus 2 ditambah 2 F min. Ya, yang dari air tadi misalnya kita masukkan sebanyak A ya, sebanyak A molar, A berarti ini 2A. Nah, ketika sahabat kimia menambahkan H+ ya, menambahkan H+ yang dari ini, yang dari asam kuat ya. Nah, H+ ini akan bereaksi dengan F min. H+ sebanyak X ya. H+ sebanyak X. Ya, H+ dari HNO3. H+ dari HNO3 itu sebanyak X. Kita tambahkan ke sini ya. Artinya pada saat H+ ditambahkan ke F min itu terjadi pergeseran, geser ke sini, ke kiri. Ingat ya, sekali lagi, di dalam persamaan reaksi, kesetimbangan reaksi kimia itu terjadi pergeseran reaksi asal selesai atau layar ya. Ketika ada penambahan zat, yang dimana zat itu bisa bereaksi dengan salah satu komponen dari zat yang ada. Misalnya di sini Sr plus 2 ditambah 2 F min. Ini kan kita tambahkan H+ dari HNO3. Nah, H+ ini suka bereaksi dengan yang min, bukan dengan yang plus. Plus tidak mungkin dengan plus ya. Plus dengan min. Jadi dengan 2 F min sebanyak X. Sementara SRF2 sendiri kan mengion kalau sebanyak A molar, SR plus 2-nya A molar, maka 2 F min kan 2A ya. Ketika ditambahkan X, maka X itu akan bereaksi dengan F min sehingga pergeseran kesetimbangannya berlangsung ke kiri. Artinya adalah pada saat reaksi itu berlangsung dan sudah selesai, maka F minnya ini nilainya adalah 2A min X bukan di jumlah, tapi 2A min X. Ya, sahabat kimia. Nah, kenapa F minnya 2A min X molar? Ini mau kita masukkan ke sini, 2A min X. Ya. Nah, kemudian ini kita bagi dengan HF. Jadi HF-nya misalnya kita anggap ini X ya, kemudian H plus yang dari sini. Kenapa? Kenapa kita pakai 0,1? Karena ini H plus ya HNO3. Nah, sahabat kimia, pada konsep ini kesetimbangan reaksi kimia pada garam-garam atau senyawa-senyawa asam basa lemah yang sukar larut, sukar mengion, itu memang kita perlu memperhatikan penambahan-penambahan dari zat itu karena ada konsep pergeseran kesetimbangan di sini. Jadi ketika HF menghasilkan H+ ditambah F min, ya maka H+ yang kita tuliskan di 0,10-1 atau 0,1 inilah yang berasal dari asam nitrat karena asam nitrat adalah asam kuat. Jadi dia mendominasi konsentrasinya dibandingkan H+ yang dirilis dari HF. Ingat HF itu asam lemah. Kalau asam lemah misalnya sebanyak X molar, maka H plusnya bukan X molar, ya kan? HF X molar, H plusnya tidak X molar karena asam lemah. Jadi berapa H plusnya? H plus yang dirilis dari HF ini akan sangat kecil dibandingkan X. Jadi yang kalau dia ditambahkan HNO3, maka yang mendominasi adalah konsentrasi dari HNO3-nya ya, yaitu 10 pangkat min 1 molar ya. Kemudian F minnya dari mana? F minnya kita ambil yang dari SRF2 garam yang tadi. Ya, yang tadi itu ada kan 2A ini SRF2 yang di airnya ya.
2A. Dari persamaannya ya memang kalau sini A ini 2A. A ini adalah variabel saja ya, sahabat kimia, boleh ganti dengan huruf yang lain. Nah, ketika ditambahkan H plus yang sebanyak X ya, maka di sini justru dikurangi 2A min X. Kenapa dikurangi? Karena bergeser ke sebelah kiri ya. Maka di sini 2A min X kita tuliskan ke sini ya. Nah, ini sahabat kimia, ini kita bagi, wah masih dibagi ya? Iya, dengan HF. HF-nya apa ya? HF-nya itu adalah X saja nih sahabat kimia, X ya. Nah, jadi sini ada dua variabel ya, A dan X. Nah, bagaimana cara kita mencari A-nya ya? Kenapa A? Karena A itu kita akan menghitung konsentrasi SrF2 dalam HNO3 ya. Nah, jadi ke sini. Waduh, ini sudah belakang aja ya. Ini kebetulan maaf ya sahabatnya kok kurang beraturan ya. Jadi A itu sama dengan, atau Bu Eli tulis lagi. Diulang ya, 10 pangkat min 3,18 dari Ka-nya itu sama dengan 10 min 1 ini dari HNO3-nya dikali 2 A min X itu dibagi dengan X ya. Maka ini bisa ya sahabat kimia, kita tujuannya cari A. A itu adalah 10 pangkat min 2,18 X ditambah X dibagi 2 ya. Berarti X-nya adalah 2A dibagi 1,0066 ya. Nah, dari sini ini udah tahu ini dulu ya. Maka SrF2 dalam HNO3 itu seperti apa nih sahabat kimia ke sini? Ya. SrF2 ulangi lagi. Jadi Sr plus 2 tambah 2F min. Nah, 2F min kalau di sini adalah A, ini 2A. Ya. Nah, lalu KSP-nya masukkan. KSP 2,5 kali 10 pangkat min 9 sama dengan A kali 2A min X kuadrat. Ya. Jadi 2,5 kali 10 pangkat min 9 sama dengan A kali 2A min X-nya. X-nya masukkan ya. Jadi 2A min 2A per 1,0066. Ya, 2A min. Jadi X-nya itu ini. Wah, ini perlu dikasih ini nih. Ini kan X ya, sahabat kimia ya. Ini X. X-nya itu ini. Ini dari mana? Dari ini. Dari persamaan ini ya. Nah, ini lalu jangan lupa dikuadratkan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini persamaan pangkat 3 lagi. A pangkat 3 sama dengan 1,45 kali 10 pangkat min 5. Maka A sama dengan, wah, ini akar pangkat 3 nih. Perlu hard effort nih. Nyari ini dalam waktu singkat nih, sahabat kimia ya. 10 pangkat min 5. Seperti itu. Maka A sendiri adalah 2,44 kali 10 pangkat min 2 molar. Ya. Nah, sahabat kimia, yang A ini ternyata siapa? A ini adalah, kok sepanjang ini ya penjelasannya, ini adalah SrF2, ini udah ditulis padahal dalam HNO3 ya, ini nih, jadi tulis ya. SrF2 dalam HNO3 2,44 kali 10 pangkat min 2. Sementara di dalam air 8,55 kali 10 min 4 ya. Jadi tulis ulang. SrF2 itu yang awal tadi ya, sahabat kimia bisa catat tadi kan, dalam airnya itu sudah ketemu, itu adalah 8,55 kali 10 pangkat min 4. SrF2 dalam HNO3 yang nyarinya sepanjang itu ya adalah 2,44 kali 10 pangkat min 2. Maka rasionya rasio apa nih?
rasio HNO3, air dalam HNO3. Maka sahabat kimia ya tinggal airnya berapa ya tadi. Ini tinggal membagi. Jadi kalau ini sebentar. 2,44 itu dalam HNO3 ya. Jadi kalau misalnya air per HNO3 berarti 8,55 kali 10 min 4 dibagi 2,44 kali 10 min 2. Itu kalau air dibagi HNO3 ya. Tapi kalau jika HNO3 tergantung pertanyaannya ya, dibandingkan air tergantung opsinya. Maka 2,44, jadi ini misalnya ya, simulasi nih sahabat kimia. Kalau ditanya perbandingannya yang HNO3 dibagi air, 2,44 kali 10 min 2 dibagi 8,55 kali 10 pangkat min 4. Nah, inilah yang ditanya. 28,5 ya, ini apa jawabannya ya. Tapi kalau yang ditanya adalah air dulu dibandingkan HNO3-nya, maka jawabannya adalah ini, silahkan dicari ya. Nah, sahabat kimia perlu perhatikan benar-benar kalimatnya, pertanyaannya apa banding apa, rasionya apa terhadap apa ya. Seperti itu ya sahabat kimia, 28,5. Apakah ada jawabannya? Kita ke nah ya, oh ini jawabannya. 28,4 ya. Mendekati ya. Ternyata pertanyaannya adalah rasio kelaratan SrF2 dalam HNO3 terhadap air. Berarti yang tadi ya, yang 2,44 kali 10 min 2 dibagi 8,55 kali 10 pangkat min 4 ya. Sekali lagi sahabat kimia, jangan lupa ini adalah konsep yang panjang. Cara mencarinya ini menggabungan antara konsep garam yang sukar larut, kemudian konsep pH, dan juga konsep kesetimbangan reaksi kimia ya. Ya, pergeseran kesetimbangan reaksi kimia. Jadi sahabat kimia perlu memahami materi secara komprehensif dulu memang sebelum bisa mengerjakan soal-soal OSK ya. Nah, jika ada yang belum jelas silahkan diklik ulang ya, dicatat, karena mohon maaf ini papannya kebetulan loncat-loncat karena Ibu menyediakan space-nya itu kurang ya sahabat kimia ya. Jadi next nanti Bu akan sediakan space yang lebih luas lagi ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Terus semangat berlatih belajar. Yang paling penting di sini adalah sebenarnya dalam sebuah kompetisi itu adalah memahami konsep, mengasah kompetensi penguasaan materi, knowledge-nya ya, dan juga mentalnya ya, mental berani mencoba, gigih berjuang, dan juga mental untuk menjadi apa yang terbaik dan kejujuran di dalam mengerjakan itu penting. Terima kasih, semangat mempersiapkan OSK-nya. Tuhan memberkati.